Masya Allah, kebetulan baru banget nyampe Bogor jam 2 pagi tadi. Jadi masih agak ini ya, belum nyatu nyamanya. Tapi alhamdulillah kegiatan tadi berjalan lancar, baksosnya bisa berbagi sama warga di kampung di sekitar sini. Eh, Kemudian kita juga tadi sempat ada sedikit chit chat juga sama warga. Terus kegiatan tadi sama siapa aja sih? Sama dokter Ami, dokter gigi Ami, sama Mbak Email PC, sama Ning Ella, terus juga sama ulama-ulama juga pastinya, ulama NU. Dan benar-benar adalah suatu kehormatan buat aku bisa berbagi bareng-bareng gitu sama-sama sama ulama NU. Dan apa ya, setelah sekian lama kegiatan dari kemarin kerja gitu kan, jadi sudah waktunya lah kita untuk berbagi apa yang kita dapatkan gitu. Dari kan rezeki dari Allah kan, ada setiap sen rezeki dari Allah itu ada hak orang lain, jadi disitulah kita harus membagikan hak tersebut gitu. Jadi seneng nggak sih tadi bisa berbaur sama masyarakat dan banyak juga nih yang ngefans, yang kenal juga nih, anak-anak juga nih. Alhamdulillah sih, alhamdulillah kalau banyak yang antusias sama kedatangan kita semua. Ya harapannya adalah mudah-mudahan dengan kedatangan kita bisa membawa kebahagiaan buat mereka, bisa juga membawa kebermanfaatan buat mereka, bisa jadi berkah juga buat kita juga pastinya. Dan apa ya, semoga kegiatan positif kita ini bisa menginspirasi sih buat yang lain untuk dimanapun bisa berbagi gitu. Ini untuk tujuannya Kak Inara sama PWNU Jakarta nih, untuk berbaksos di sini apa sih? Nggak ada sih, kebetulan aku memang karena kenal sama Ning Ella sebagai founder dari apa ya, dari istilahnya komunitas ngajiku. Nah jadi ini acara berbagi sebenarnya dari komunitas ngajiku gitu. Cuman karena memang terafiliasi dengan PWNU, jadi ya kita bareng-bareng aja hari ini untuk sama-sama gitu. Tapi emang udah rutin apa gimana sih Kak? uh, Dibilang rutin juga tergantung jadwal gitu ya. Jadi kalau emang ada kesempatan dan ada ininya gitu, ada peluangnya, ya udah aku terjun ke lapangan. Tapi kalau misalkan emang lagi sibuk ya mungkin biasanya aku titipin sih gitu. Mungkin harapannya nih untuk dari baksos ini impactnya untuk masyarakat. Impactnya adalah bisa membantu mereka, meringankan beban mereka, bisa membawa manfaat lah gitu dengan kita bagi-bagi sembako tadi, dan mengurangi dan mengatasi stunting insya Allah gitu. Pas kemarin kan habis ngambil surat putusan nih Bang Arjana, kan katanya David pun juga ngajuin banding. Gimana sih Kak tanggapannya nih Kak? Ya gimana ya, kalau aku sih pengennya cepet selesai ya drama ini semua, juga nggak mau berlarut-larut gitu, karena kan sayang ya uangnya, daripada buat bayar pengacara kan mending buat bayar sekolah anak, kan mahal, kursusnya mahal, nutrisinya mahal gitu. Jadi ya sangat disayangkan aja sih gitu. Pengen harapannya sih cepet selesai semuanya gitu. Karena ya daripada ngasih makan anaknya pengacara, mendingan ngasih makan anak sendiri gitu kan. Tapi nyangka nggak sih Kak kalau bakal banding kayak gini? uh, Wallahu alam lah, kalau aku sih aku serahin semua ke Allah. Jadi kalau misalkan ada yang kurang puas atau gimana, ya namanya proses hukum ya terbuka aja lah, selama memang masih bisa mengikuti apa ya, mengikuti rekonstruksi hukumnya gitu, ya silakan aja konstruksi hukumnya. Yang penting aku sebagai warga negara yang taat hukum bisa patuh gitu, tunduk sama ini deh, aturan-aturan gitu. Mungkin terkait royalti ada beberapa lagu yang namanya Kak Virgun itu hilang sebagai pencipta di situ. Gimana? Oh, nggak tahu ya, ya itu nggak ngerti kalau soal itu, mungkin bisa ditanyakan ke lawyer aku sih. Jadi kalau Kak Inara sendiri memandangnya kayak ini sebagai cara buat Kak Virgun biar nggak bayar royalti gitu sih.
Maksudnya? Biar nggak berbagi royalti sama Kak Ina kan nggak ada nama Kak Virgonya di situ. Oh nggak tahu sih kalau itu, kita jangan berasumsi negatif ya. Mudah-mudahan dedinya anak-anak bisa ikhlas gitu membagi royalti, yang mana itu juga tujuannya kan untuk jangka panjang pendidikan anak-anak ya. Karena kita nggak pernah tahu umur sampai kapan. eh Fokus dedinya sebagai ayahnya anak-anak juga sampai kapan ya. Wallahu alam. Jadi ya apa yang aku lakukan ini ya semata untuk apa ya, untuk menyelamatkan lah masa depan anak-anak. Tapi emang penciptaan lagu ini dari Kak Inara sendiri, maksudnya ciptain bareng kah atau cuma inspired atau gimana sih? Kita itu kan selama masa rumah tangga itu sering diskusi, sering ngobrol, dan bener-bener deep talk ya, ngebahas segala sesuatu gitu. Jadi ya sedikit banyak apa yang aku sampaikan itu ya menjadi inspirasi dari lagu tersebut gitu. Dan akan mendirikan ini akan berlanjut ke royalti gitu ya. Kalau royalti itu kenapa aku bisa dapat hak nilai ekonominya, karena kita terikat pernikahan. Jadi mau orang terinspirasi dari siapapun, dari mantan pacarnya ya nggak ngaruh gitu. Kalau misalkan dia mau nuntut karena terinspirasi dari orang tersebut, kalau nggak ada ikatan pernikahan ya nggak ada, nggak bisa gitu. Kenapa ditentukan menjadi harta bersama ya karena dalam Islam itu sesuatu yang bisa bernilai ekonomi yang selama masa pernikahan itu termasuk dalam harta gonogini gitu. Jadi kalau misalnya kita ngebahas itu sama orang yang nggak paham harta gonogini dalam hukum Islam ya percuma begitu, mendingan no comment gitu. Tapi itu sampai saat ini pengaplikasinya gimana sih Kak, pembayarannya gitu? Justru karena selama pernikahan ini juga aku belum pernah melihat laporan secara detail ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa lebih transparan lah, karena selama ini aku nggak mengetahui sih sumbernya dari mana-mana aja. Jadi kalau setelah putusan ini apakah ada lagi komunikasi kah atau masih ketemu anak-anak lagi, main bareng lagi gitu berdua? Ya pengennya sih begitu ya, pengennya langsung keputusan gitu. Bisa jadi status anak-anak juga jelas. Kalau sekarang dibanding ini kan jadi kasihan ya mereka. Kan kemarin kata Inara kan anak-anak belum tahu nih soal hal ini. Kalau sekarang gimana Kak? Sama belum tahu. Sebisa mungkin aku jaga sih. Alasannya Kak? Ya karena masih kecil-kecil, belum waktunya aja untuk tahu. Tapi kalau misal ketemu kok nggak pernah bareng gitu, nanyain nggak sih Kak? Dulu awal-awal nanya iya. Paling ya aku cuma bisa jawab ya mami sama dedinya sekarang udah kerja. Oh dulu kan cuma aku doang yang kerja. Dedinya doang yang kerja, akunya di rumah.